Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta pada tahun 1613. Dalam usia 20 tahun menggantikan adiknya Adipati Mertapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan kompeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara terutama Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah timur. Dengan penguasaan Sultan Agung di wilayah bagian timur dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kehadiran VOC di Batavia langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Akhirnya kita bisa menguasai Banten. Kita bisa berdiri kokoh dan tegak di sini. Tidak lama lagi kita akan menguasai seluruh Nusantara. Hahaha, betul Tuan. Semakin lama kita semakin kuat Tuan. Apa rencana Tuan selanjutnya? Rencana saya masih sama, yaitu membuat Nusantara tunduk kepada kita. Wah, rencana yang bagus Tuan. Langkah apa yang Tuan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Rencana saya akan mengajak kerjasama kerajaan yang tangguh, kuat. Bagaimana menurut Jenderal? Wah, hebat Tuan. Saya akan mencari kerajaan yang Tuan inginkan. Baiklah, segera lakukan Jenderal. Baik Tuan. Jenderal tersebut segera mencari kerajaan yang tangguh dan kuat. Setelah merasa menemukan kerajaan yang tangguh dan kuat, jenderal tersebut segera kembali ke istananya dan mengatakan apa yang telah ia temukan kepada tuannya Jepek Kun. Tuan. Wah, cepat sekali kau kembali. Silakan. Apa kabar yang akan kau bawa? Aku akan mengatakan semuanya kepada Tuan. Aku telah menemukan kerajaan yang Tuan inginkan. Kerajaan itu sangat kuat di Pulau Jawa ini Tuan. Dan kerajaan itu adalah surga bagi kita Tuan. Dan Tuan adalah mutiaranya. Aku tidak akan mengotori kerajaan itu Tuan. Bagus. Prajurit akan memberikan Tuan senjata yang sangat bagus. Terima kasih Tuan. Tidak usah berlebihan seperti itu Tuan. Tidak apa-apa. Ini sebuah bukti bahwa memang kau adalah yang terbaik di Nusantara. Jadi, kau bilang bahwa Mataram itu kerajaan yang paling kuat saat ini. Kalau begitu, ajak mereka. Kita akan mengambil padinya. Kita akan memanfaatkan hasil padi. Baik Tuan. Tuan sangat bijaksana dalam menentukan segala sesuatu. Kalau begitu, esok hari aku akan pergi ke Mataram dan mengajak raja-raja di sana untuk bekerja sama dengan kita Tuan. Kalau begitu, silakan pergi dan bawa kabar yang baik lagi. Kau selalu membuatku puas. Silakan pergi. Baik Tuan, segera saya laksanakan. Segera saja jenderal itu pergi ke Mataram dan menemui Sultan Agung untuk bekerja sama. Tetapi yang dilakukan Sultan Agung adalah ada utusan dari FOC yang ingin bertemu dengan Sultan. Apa? Utusan dari VOC? Ada urusan apa orang licik itu datang kemari? Prajurit, apakah kau tahu tujuan orang itu datang kemari? Maaf Sultan, belum sempat saya tanyakan. Akan saya tanyakan terlebih dahulu. Tidak perlu prajurit. Ajak dia kemari dengan rasa hormat. Segera. Baik Sultan. prajurit itu pun segera memanggil jenderal VOC tersebut dan menyuruhnya untuk menemui Sultan di ruangannya. Aku adalah utusan dari tuanku, Jen Peter Jun Kun. Ada perlu apa kau datang kemari? Tuanku meminta agar Mataram dan VOC bergabung. Aliansi seperti apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin Pulau Jawa ini tunduk kepada Tuhanmu yang licik itu? Oh tidak Sultan, jangan kau berbicara seperti itu. Kita akan bekerja sama dalam memerintah Sultan. Memerintah seperti apa yang kamu inginkan? Coba jelaskan. Memerintah seperti dalam wilayah dan memerintah dalam hasil bumi. Oh, seperti itu. Bukankah kau sudah tahu jika pemerintahan antara Mataram dengan VOC sudah jelas? Pemerintahan seperti apa lagi yang kau inginkan, Jenderal? Oh tidak Sultan, memang pemerintahan kita sudah jelas. Apakah kita bisa bekerja sama supaya hubungan kita baik? Oh, kalau itu yang kau mau,
silakan pergi dan tinggalkan Mataram ini tanpa jejak. Dan jangan pernah bermimpi untuk bekerja sama dengan kerajaanku. Dan katakan kepada tuanmu, selagi aku masih hidup, jangan pernah menginjakan kaki di kerajaanku ini. Hei kau Sultan! Awas kau Sultan, aku akan mengadukan kepada tuanku. Dan tunggu apa yang akan tuanku lakukan. Silakan saja, aku tidak pernah tunduk kepadamu. Silakan pergi dari sini. Awas kau Sultan! Jenderal itu pun segera pergi meninggalkan Mataram dengan wajah yang penuh dengan kekesalan. Ia segera menuju ke Batavia dan mengatakan apa yang telah ia alami di Mataram kepada Jepekun. Setelah mendengar penjelasan dari jenderalnya itu, Jepekun marah dan menyimpan dendam kepada Mataram. Salam tuan. Iya Jenderal, saya tahu bahwa kamu akan membawakan kabar baik. Jadi silahkan katakan apa yang kau dapat dari Mataram. Dan katakan kapan kita bisa menguasainya. Maaf tuan, kali ini saya telah gagal dan mengecewakan tuanku. Apa yang kau katakan? Saya tahu bahwa kau memang selalu merendah. Tapi dengan kau mengatakan ini, saya menjadi khawatir. Maaf tuanku, sekali lagi minta maaf. Mataram telah menolak untuk bekerja sama dengan kita. Karena mereka sudah tahu siasat kita tuan. Domeh, sombong sekali itu Mataram. Lihat saja, aku akan menguasai dia. Tahun 1624, Sultan Agung memerintahkan Surenggono dengan membawa 1.000 prajurit dengan keluarganya untuk membentuk lumbung logistik dengan melalui Banyumas. Sultan gawat, tidak hanya monopoli perdagangan saja yang dilakukan oleh VOC terhadap kerajaan kita, tetapi VOC juga telah menghalangi kapal-kapal Mataram yang akan ke Malaka. Kurang ajar, hal ini tidak dapat dibiarkan lagi. Kita akan melakukan penyerangan di Batavia terhadap VOC. Segera pikirkan rencana yang matang untuk menyerangnya. Baik Sultan, tapi jarak antara Mataram dan Batavia sangatlah jauh Sultan. Selain itu, kita juga memerlukan banyak tenaga dan persediaan senjata serta makanan yang cukup agar kita bisa melawan dan membuahkan hasil Sultan. Ya, saya tahu itu. Maka dari itu, kita akan membangun lumbung beras di Karawang yang tempatnya strategis untuk menyerang VOC. Karawang juga masih termasuk hutan. Segera bawa 1.000 pasukan beserta keluarganya dan bangun lumbung penyerangan. Dan jangan lupa beri pesan kepada saya tentang perkembangan di sana. Baik Sultan. Langkah awal yang dibuat oleh Surenggono adalah dengan membentuk 3 desa, yaitu Desa Waringin Pitu, Parakan Sapi, dan Desa Adiarsa, dengan pusat kekuatan diletakkan di Desa Waringin Pitu. Segera bentuk 3 desa untuk membangun rumah dan lumbung logistik di daerah tersebut. Dan pusatkanlah kekuatan di salah satu daerah tersebut. Baik Tuan. Lalu prajurit itu pun segera pergi mengelilingi Karawang dan mencari 3 desa yang cocok untuk dijadikan tempat pembangunan lumbung beras. Tidak lama kemudian, prajurit itu pun kembali. Tuan, kami telah memutuskan 3 desa yang akan kita bangun lumbung logistik dan rumah warga Tuan. Dan kita memusatkan kekuatan kita di Desa Waringin Pitu karena letak itu sangat strategis untuk melakukan penyerangan langsung ke Batavia Tuan. Baik, segera laksanakan. Baik Tuan. Tuan, apakah kita sebaiknya mengirimkan kabar kepada Sultan Agung atas perkembangan di sini? Tuan, jarak dari sini sampai Mataram tidaklah dekat Tuan. Apa lebih baik kita tunggu saja hingga perkembangan yang sangat baik Tuan? Baik, kita tunggu perkembangan yang lebih baik, baru kita akan mengirimkan pesan kepada Sultan Agung. Segera lanjutkan tugas kalian. Baik Tuan. Dengan keputusan yang dibuat oleh Surenggono untuk tidak mengirimkan pesan kepada Sultan Agung, hal tersebut justru membuat Sultan Agung berpikir bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Surenggono gagal. Demi menjaga keselamatan Mataram, maka Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC pada tahun 1629.
kenapa Surenggono belum juga mengirimkan pesan tentang keadaan di Karawang? Apakah dia gagal dalam menjalankan tugasnya? Segera persiapkan penyerangan besok pagi untuk melawan VOC dan perintahkan Bau Reksa untuk memimpin. Namun, serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. Sultan Agung lalu memerintahkan agar Karawang dijadikan sebagai pusat logistik dan harus memiliki pemerintahan sendiri yang harus dipimpin oleh seseorang yang kuat dan cerdas dan harus berada langsung diawasi oleh Mataram sebagai persiapan penyerangan yang akan dilakukan lagi terhadap VOC. Sultan, jika kita ingin menang dengan cara yang seperti ini sangat tidak mungkin. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah transportasi dan persediaan makanan untuk Sultan. Kita sangat membutuhkannya, apalagi panen kita gagal karena sibuk melakukan penaklukan di Surabaya. Ya, saya tahu itu. Kita akan memikirkan rencana yang lebih matang sebelum melakukan penyerangan. Sultan, apakah kita harus meneruskan misi kita dalam pembangunan di Karawang? Bagus, kita akan melanjutkan pembangunan di Karawang, tapi resiko gagal bisa terjadi. Sultan, apakah kita harus mengubah strategi? Ya, kita memang harus melakukannya. Iya Sultan, apa kita akan membuat pemerintahan sendiri di sana agar kita dapat informasi yang cepat dan jelas, Tuan? Ya, kita membutuhkan orang yang kuat dan cerdas. Jadi, kita akan mendirikan pemerintahan di sana dan berada langsung di bawah pengawasan Mataram. Wira Perbangsa, segera pimpin 1000 pasukan beserta keluarganya. Kita akan melanjutkan penambangan dan lumbung logistik di sana. Kau yang akan memimpin mereka, karena kaulah yang berhasil membebaskan Karawang dari Banten. Baik Sultan, akan segera saya laksanakan. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik yang dipimpin oleh Wira Perbangsa. Di bawah komando Wira Perbangsa, tugasnya berhasil dan langsung mengirim pesan kepada Mataram. Segera kirim pesan kepada Sultan bahwa kita telah menjalankan misi yang telah diberikannya. Baik Tuan, Tuan Anda dipanggil Sultan untuk menghadap di Mataram besok pagi. Ada apa gerang Sultan memanggil? Pengangkatan dan pemberian jabatan baru kepada Tuan dan menjadikan Tuan sebagai Wedana Mataram serta pemberian keris Karasinjang oleh Sultan. Setelah itu ia diangkat menjadi Wedana di sana dan dihadiahi sebilah keris yang bernama Karasinjang. Namun Wira Perbangsa meninggal saat menjenguk keluarganya di Galuh dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Singa Perbangsa. Segera siapkan perlengkapan peperangan. Kita akan menyerang VOC lagi. Baik Sultan, kami akan mempersiapkan semuanya. Segera tingkatkan jumlah kapal dan senjata. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Baik Tuan, akan segera kami lakukan. Perlawanan kedua, tahun 1629, Sultan Agung mempersiapkan untuk penyerangan terhadap VOC. Permisi Tuan, Mataram sedang mempersiapkan penyerangan Tuan. Biarkan saja. Tapi Tuan, penyerangan itu ditujukan pada kita Tuan. Apa? Mengajar. Cepat, cari tahu apa saja yang dipersiapkan oleh Mataram. Baik Tuan. Permisi Tuan, Mataram telah melakukan persiapan penyerangan terhadap kita, Tuan. Mereka telah menyiapkan semuanya, Tuan. Apa yang mereka persiapkan? Mereka telah meningkatkan jumlah pasukan dan membuat lumbung beras di Karawang, Tuan. Hal ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Segera hancurkan lumbung beras dan rumah warga milik Mataram yang ada di Karawang. Dan siapkan persenjataan untuk menyerang Mataram. Baik, Tuan. Penghancuran lumbung beras dan rumah warga mulai dilakukan oleh VOC. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Sultan Agung bersikeras untuk menghancurkan VOC, dan bahkan ia melakukan kerjasama dengan Portugis. Namun hubungan tersebut putus saat menyadari bahwa Portugis pada 1625 telah lemah. Setelah kalahnya di Batavia, banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan, ingin cepat merdeka. Sultan Agung wafat pada 1645. Setelah kematian Sultan Agung, pemerintahan digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC.
Pada masanya itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Permisi Tuanku Amangkurat, ada Tuan Tarunajaya yang ingin bertemu dengan Anda. Trunajaya, ada urusan apa dia kemari? Oh ya sudah, silakan masuk dan antar dia kemari. Baik Tuan. Ada apa gerangan saudara Trunajaya jauh-jauh datang kemari? Apakah ada yang ingin dibicarakan? Siapa dia? Apa urusan dia? Oh, dia adalah orang yang membantu kita untuk membesar Mataram. Dia juga akan membantu kita mengurus hasil bumi dan pemerintahan. Apa maksudmu? Apakah dia dari company? Iya, kau benar Trunajaya. Apakah kau sudah gila? Apa maksudmu Trunajaya? Apa kau tahu? Dia sangat licik. Aku tahu mereka lebih baik dari kamu. Mereka lah yang bersedia membantu kita. Amangkurat, bagaimana kau ini? Apakah kau sudah gila? Emangnya apa urusanmu? Justru kamu salah Trunajaya. Saya melakukan kerjasama dengan VOC karena VOC lah yang membantu kita untuk menyatukan Pulau Jawa seperti yang diceritakan oleh ayahku. Apa kau bilang kau salah besar Amangkurat? Segeralah putuskan dengan VOC. Tidak, jangan harap aku akan memutuskan hubungan dengan VOC. Amangkurat, tidak akan aku biarkan kau dan temanmu menduduki Mataram ini. Sudahlah, kau diam saja. Aku tidak butuh pendapatmu. Dan aku juga tidak akan memanggil dan bahkan meminta bantuanmu. Pergi sana. Awas kau Amangkurat, aku akan menyerangmu. Awas saja jika kau melakukan hal itu. Aku tidak akan membiarkan kau bisa menginjakkan kakimu di atas tanah Mataram ini. Dan harap kau Amangkurat, aku akan merebut Mataram dari tanganmu. Silakan saja, aku akan menjadi kuat saat aku melawanmu. Karena aku dengan temanku memiliki perlengkapan yang lengkap. Aku pastikan kau tidak akan mengalahkan aku. Baiklah Amangkurat, tunggu aku dan pasukanku. Tangkap dia. Biarkan saja dia adalah orang lemah. Biarkan dia pergi. Lepaskan dia. Tunggu pembalasanku. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat. Dan bahkan rakyat pun kurang puas dengan pemerintahan Amangkurat I. Setelah Amangkurat I wafat, pemerintahannya digantikan oleh Amangkurat II. Pada saat masa pemerintahannya itu, justru terjadi banyak kekalahan. Bahkan VOC berhasil menguasai setengah dari wilayah Mataram. Akhirnya kita bisa mengerti. Belanda baik kok. Ulangi, potong. Pak, utusan dari VOC. Apakah kau tahu orang?